Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadewata, NIM 2024 10 10 10 96 dari kelas Data Mining B. Dan di sini saya akan mempresentasikan tugas modul 3 yaitu Dataset Preparation menggunakan Pandas. Nah, untuk soal-soalnya sendiri itu yaitu ada ini. Yang pertama yaitu masukkan iris.csv ke data frame. Kedua, normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min max sehingga setiap nilai atribut memiliki range 0 sampai 1. V baru sama dengan V lama dikurangi V min minimal dibagi V maksimal dikurangi V minimal. Nah, lalu V baru ini sama dengan nilai data di suatu sel setelah normalisasi. Lalu V lama sama dengan nilai data asli sebelum normalisasi. Untuk Vmax-nya nilai max-nya dari kolom data tersebut, lalu untuk Vmin nilai minimal dari kolom data tersebut. Untuk soal nomor 3 yaitu ada cari sentroid dari data yang telah dinormalisasi. Sentroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Nah, untuk nomor 4 yaitu masukkan iris testing.csv ke data frame. Lalu normalisasikan iris testing.csv menggunakan Vmin dan Vmax pada data 1. Lalu selanjutnya nomor 5 yaitu prediksilah kelas data iris testing.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data iris testing.csv ke sentroid masing-masing kelas di iris. Gunakanlah Euclidean distance. Lalu untuk soal terakhir yaitu hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar akurasi saat memprediksi kelas. Nah, lalu kita lanjut ke pengerjaannya. Yang pertama, kita pastinya harus mengimport Pandas, lalu import matplotlib dan import NumPy dan import IO. Untuk memudahkan kita import Panda SPD, untuk matplotlib SPLT, lalu untuk NumPy SNP. Nah, kita ke soal pertama, masukkan iris.csv ke data frame. Pertama-tama kita upload iris.csv. Nah, untuk iris.csv-nya kita sudah download di dari drive kelas. Dan kebetulan saya saat testing codingan saya ini, saya sudah memasukkan data set iris.csv tersebut. Nah, untuk kita melihat data frame-nya, pertama kita buat df ini merupakan variabel dari data frame, lalu pandas.read untuk membaca dari iris.csv tersebut. Lalu kita print data frame, kita play. Nah, di sini sudah ada output dari data frame untuk iris.csv. Di sini kita diperlihatkan ada 150 rows dan 5 kolom. Untuk Untuk outputnya sendiri itu dilihatkan untuk 5 teratas dan 5 terbawah. Nah, di sini sudah ada 0 sampai 149 yaitu 150 row. Untuk soal selanjutnya yaitu ada nomor 2, normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi minimal maksimal sehingga setiap nilai atribut memiliki range 0 sampai 1. V baru sama dengan V lama kurangi V min dibagi V max min V min. Lalu V baru itu nilai data suatu sel setelah normalisasi. Untuk V lama nilai data asli sebelum normalisasi. Lalu V max sebagai nilai max dari kolom data tersebut. V min nilai min dari kolom data tersebut juga. Nah, untuk pertama-tama ini normalisasikan itu seperti kita bukan minimalisir ya. Di sini pertama-tama kita membuat variabel baru untuk menormalisasikannya. Di sini ada variabel sepal length, petal length, sepal width dan petal width. Di sini saya sudah membuat. Di sini untuk sepal length kita membuat data frame sepal length, max dan min. Untuk petal length-nya itu max dan min juga, sama seperti sepal width dan petal width. Nah, di sini kita membuat perulangan untuk i, yaitu for i in data frame index. Lalu kita buat kita menggunakan fungsi log. Untuk log ini di sini kita gunakan
perintah df.log indeks i dari perulangan tadi, lalu sepaleng sama dengan dflog.i sepaleng. Nah, di sini ini di sini merupakan v lama sepaleng, lalu dikurangi sepaleng minimal dibagi sepaleng max kurangi sepaleng minimal, sama seperti perintah dari soal tersebut. Sama seperti bawahnya petaleng, jadi petaleng v lama dikurangi petaleng minimal dibagi petaleng max dan petaleng min. Sama juga seperti sepal white lama dikurangi v min dibagi v max dan v min. Juga petal white v lama dikurangi v minimal dibagi v max dan v min. Dibagi v min kurangi v min. Nah, untuk untuk melakukan outputnya kita menggunakan print data frame .toString. Di sini kita run saja. Sebentar, ada gangguan. Nah, di sini sudah terlihat di sini outputnya. Di sini kan kenapa 0 semua, dikarenakan setiap nilai kita normalisasikan minimal dan maksimalnya sehingga nilai range-nya itu memiliki range 0 sampai 1. Nah, di sini kan untuk nilainya sendiri itu di sini paling terkecil ya 0,1 dan terbesar mungkin 1 di sini. Sampai 1 untuk outputnya sendiri seperti itu. Dan itu untuk nomor 2, lalu kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 yaitu cari sentroid dari data yang telah dinormalisasi. Sentroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Nah, pertama-tama kan sentroid sendiri ini dihitung dari rata-rata seluruh dihitung dari rata-rata seluruh data kolom. Nah, untuk menghitungnya ini kita mencari dari masing-masing varietinya tersebut. Nah, di iris.csv ini terdapat 3 variety. Nah, untuk variety pertama yaitu ada setosa, variety kedua yaitu ada versicolor, variety ketiga itu ada virginica. Nah, untuk mencari sentroidnya sendiri yaitu kita menggunakan perintah SPL. Pertama ini kita buat variabelnya sepaleng sentosa sama dengan data frame .variety. Variety itu variety di untuk indeks variety di iris.csv. Kita lalu sama dengan setosa sepaleng.mean. Untuk mean sendiri ini itu merupakan fungsi mencari rata-rata. Nah, lalu untuk setosa sendiri kita cari untuk sepaleng, sepal white, petaleng dan petal white-nya. Di sini sudah terdapat. Yang tadi saya sudah menjelaskan sepaleng, lalu sepal white. Kita membuat variabel sepal white setosa, data frame .variety untuk indeks setosa. Lalu sepal white kita cari rata-ratanya menggunakan fungsi mean. Sama seperti sebelumnya, petaleng setosa untuk variabelnya. Lalu data frame .variety untuk indeks setosa. Kita petalengnya kita cari rata-ratanya menggunakan mean. Juga petal white setosa variabel data frame .variety sama dengan setosa untuk indeks setosa, petal white .mean untuk mencari rata-rata petal white untuk setosa. Lalu untuk versicolor sendiri, variety versicolor sendiri sama seperti setosa, sepaleng versicolor, data frame variety untuk indeks versicolor, lalu sepaleng .mean untuk mencari rata-rata sepaleng untuk versicolor. Sepal white versicolor variable, data frame variety versicolor, indeks versicolor, sepal white .mean untuk cari rata-rata sepal white dari versicolor. Fungsinya mean. Petaleng versicolor sama seperti sebelumnya, variety versicolor untuk indeks, petaleng.mean untuk mencari rata-rata, petal versicolor variable, data frame variety sama dengan versicolor, indeks, petal white.mean rata-rata untuk petal white. Nah,
Untuk memanggilnya, yang ketiga ini ada Virginica, sama seperti Setosa dan Versicolor. Sepal Virginica, data frame variety Virginica, sepal length.mean untuk rata-rata, sepal white Virginica, variable, data frame variety Virginica, index Virginica, index variety untuk Virginica, sepal white.mean untuk rata-rata, sepal white Virginica, petal length Virginica, data frame variety Virginica, petal length.mean, dan terakhir petal white Virginica, data frame variety sama Virginica untuk index variety Virginica, dan petal white.mean untuk rata-rata, petal white untuk Virginica. Lalu untuk memanggil memanggil masing-masing dari sentroid tersebut, kita menggunakan print ptw.sentosa. Print ptw sentosa, petal white sentosa. Nah, ini print petal white Versicolor dan print Virginica. Kita kasih runnya. Nah, di sini untuk Sentosa sendiri rata-ratanya yaitu ada ini 0,1, 0,595, 0,7 dan 0,8. Nah, ini 0,1 itu untuk sepal length Sentosa, 0,5 sepal white Sentosa, 0,7 itu petal length Sentosa, dan 0,6 ini petal white Sentosa. Lalu untuk Versicolor 0,45 itu untuk sepal length, 0,32 ini untuk sepal white, 0,55 ini untuk petal length, dan 0,51 untuk petal white dari Versicolor. Untuk Virginica 0,6 untuk sepal length, 0,4 untuk sepal white, 0,7 untuk petal length, dan 0,8 untuk petal white dari Virginica sendiri, seperti itu. Lalu lanjut ke nomor 4. Nomor 4 nih kita diperintah untuk memasukkan iris testing.csv ke data frame, lalu normalisasikan iris testing.csv menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Nah, di sini pertama-tama kita memasukkan iris testing.csv tersebut ke data frame. Nah, untuk sebelumnya saya sudah mendownload iris testing.csv di drive kelas. Lalu kita saat ngetes codingan tersebut, saat testing codingan tersebut saya sudah memasukkan iris testing.csv tersebut di sini from Google kan, upload sama dengan file upload di sini untuk perintah untuk memanggil data frame iris testing.csv ini. Lalu untuk masukannya kita menggunakan perintah data frame.test. Test ini untuk variabel dari iris, untuk variabelnya lah. Lalu untuk memanggilnya kita menggunakan pandas.read csv. Ya, lalu kita iris testing.csv untuk memanggil iris testing.csv tersebut. Lalu untuk memanggil bisa mengeluarkan outputnya itu kita menggunakan variabel data frame underscore test.head. Lalu kita keluarkan di sini. Nah, di sini terdapat output dari data frame iris testing.csv. Lalu selanjutnya kita normalisasikan iris testing.csv menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Nah, di sini kita sama seperti sebelumnya, nomor 2 kita buat variabel masing-masing untuk menormalisasikannya. Kan normalisasikan ini mencari minimal dan maksimal dari tersebut. Nah, di sini kita membuat variabelnya. Pertama-tama kita membuat variabelnya sepal length max, sepal length mid, petal length max dan min, sepal white max dan min, petal white max dan min. Untuk mencari untuk normalisasikan data frame iris testing.csv. Lalu data frame sepal length max dan min untuk perintahnya ini untuk mencari untuk menormalisasikannya. Lalu kita menggunakan perulangan for egg in data frame.index. Lalu kita menggunakan fungsi log df.log x sepal length sama dengan untuk mencari seperti untuk menormalisasikan, sudah menormalisasikannya, lalu kita sama seperti nomor 2 ini menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Di sini kita sepal length dikurangi sepal min, sepal length ini merupakan v lama dikurangi v minimal dibagi vmax kurangi v minimal, sama juga petal length
V lama kurangi V apa? V minimal dibagi V maksimal kurangi V minimal juga mana? Juga apa? Sama sepal length V lama V kurangi V minimal dibagi V max kurangi V min. Lalu juga ini petal wide V lama kurangi V min dibagi V max kurangi V min. Lalu untuk memanggil apa? Outputnya kita menggunakan print df underscore test dot toString. Lalu kita panggil saja. Lalu untuk outputnya seperti ini. Dikarenakan apa? Namanya? Di sini kan hanya ada 29 apa? 29 hasil dari apa? Penormalisasian iris testing.csv. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke nomor 5. Prediksilah kelas data di iris testing.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris testing.csv ke centroid masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Nah, yang pertama-tama kita itu membuat array sesuai dengan variety di data frame iris testing.csv tersebut. Nah, untuk variety-varietinya itu kan yang pertama ada setosa, kedua versicolor, ketiga virginica. Nah, untuk selanjutnya itu kita memprediksi data array yang diupload. Nah, di sini kita menggunakan perulangan. Perulangan ini bertujuan untuk mencari apa ya? Untuk mencari mencari dan melakukan testing. Nah, di sini kita menggunakan perulangan for int data frame test.index. Lalu if data frame test variable.variety sama dengan setosa untuk memanggil indeks variety setosa. Lalu kita gunakan variable gap sama dengan data frame test sepal length i kurangi sepal length setosa. Lalu dikali 2 plus data frame test sepal wide i kurangi sepal wide setosa kali 2 plus data frame test petal length i kurangi petal length setosa kali 2 plus data frame test petal width i kurangi petal width setosa kali 2. Lalu semuanya dibagi 2 dikali 1/2 atau dibagi 2. Nah, di sini elif. Lalu selanjutnya ada di sini setelah dibagi 2 itu setosa, kita menggunakan perintah setosa.append gap untuk memanggil variabel ini. Lalu elif data frame test.variety i sama dengan versicolor untuk memanggil indeks variety versicolor di data frame-nya. Lalu kita menggunakan perintah gap sama dengan data frame test sepal length i kurangi sepal length versicolor kali 2 plus data frame test sepal wide i kurangi sepal wide versicolor kali 2 plus data frame test petal length i kurangi petal length versicolor kali 2 plus data frame test petal wide i kurangi petal wide versicolor kali 2 lalu dibagi menjadi 2. Nah, untuk memanggil perintah tersebut kita menggunakan versicolor.append gap. Lalu elif lagi data frame test untuk variety yang ketiga yaitu virginica. Kita menggunakan data frame.variety i sama dengan virginica untuk memanggil indeks variety dari virginica di data frame iris testing. Lalu kita menggunakan perintah gap sama dengan data frame test sepal length i kurangi sepal length virginica kali 2 plus data frame test sepal wide i kurangi sepal wide virginica kali 2 plus data frame test petal length i kurangi petal virginica kali 2 plus data frame test petal wide i kurangi petal wide virginica kali 2 lalu dibagi 2. Untuk memanggilnya yaitu menggunakan virginica.append gap. Untuk Untuk selanjutnya kita membuat variable result untuk memanggil semuanya itu semua variety result sama dengan setosa versicolor virginica lalu menggunakan perulangan i untuk memanggil agar rapi untuk outputnya tersebut. Lalu kita print i, kita run. Nah, di sini sudah kelihatan untuk setosa sendiri
Sentroidnya apa namanya? Rata-ratanya di sini ada 16,5, 11,4, 12,9, 17,0, 18,8 dan seterusnya. Untuk Virginica 22,9, 28, 23, 16, 23, 24, 24 seterusnya. Lalu untuk Virginica 34, 33, 25, 37, 36 dan seterusnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita di sini memprediksi selanjutnya kita memprediksi menggunakan selection import untuk membagi data dalam proses train test-nya. Nah, ini untuk men-training modul yang digunakan untuk yang tesnya ini digunakan sebagai data untuk mengevaluasi. Nah, di sini kita menggunakan perintah from sklearn model selection import train test split. Lalu selanjutnya from sklearn neighbor import key neighbor classifier. Nah, di sini A sama dengan B data frame A sama dengan data frame test menggunakan perintah log indeks 1 0, indeks 2 0, indeks 3 min 1 values. B sama dengan data frame test log untuk indeks 1-nya 0, indeks 2-nya 4, lalu dot values. Lalu A train, A test, B train, B test sama dengan T train test split A, B test size sama dengan 0,20. Ya, 0,20. Lalu classifier-nya sama dengan K neighbor classifier. N neighbor sama dengan 5. Classifier dot fit A train, B train, pred classifier predict A test untuk variabel. Nah, di sini variabelnya tuh untuk prediksi variabel prediksinya tuh memprediksi data-data dari data frame tersebut. Lalu kita print predict classifier predict 0,4 1667 0,21. Di sini kan di sini data-datanya Setosa. Pertama kita mencari data tersebut, lalu data minimal maksimal hasil normalisasi print predict result predict. Kita run saja. Nah, untuk predict resultnya yaitu Setosa. Selanjutnya nomor 6 yaitu hitunglah beberapa persen klasifikasi yang benar. Akurasi saat memprediksi kelas. Pertama-tama kita pertama-tama di sini kita menggunakan pertama-tama di sini kita di sini mengimport di sini untuk mengimport untuk mencari akurasi skornya. Nah, untuk akurasi skor itu bertujuan untuk menghitung dan memprediksi kayak melihatlah keakurasian skor tersebut, keakurasian data tersebut. Nah, di sini kita menggunakan perintah from sklearn metric import classification report confusion metric akurasi skor. Lalu kita print akurasi skor b-test prediction. Kita run. Di sini outputnya 1. Jadi seperti itu hasil pengerjaan modul 3 dari saya. Jika ada kesalahan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.